Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa melekat dan dekat kepada Kristus. Oleh karena firman-Nya, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini Rabu 16 Februari 2022 tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Adapun topik daripada renungan ini adalah keselamatan Allah telah tiba. Sekali lagi, keselamatan Allah telah tiba. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, sungguh Tuhan itu amat adil di dalam kehidupan kita. Hal keadilan itu dapat kita lihat dalam segala keputusannya. Yang mana keputusan itu tidak dapat dipengaruhi apalagi intervensi oleh siapapun. Ketika Allah berfirman, maka semuanya harus terjadi. Sangat jauh berbeda dengan kita manusia yang suka berubah-ubah. Apa yang telah ditetapkan sekarang boleh berubah besok, lusa, dan seterusnya. Dan ada banyak alasan yang dipergunakan, termasuk hubungan-hubungan emosional, relasi, dan sebagainya. Tetapi Allah di sini selalu ada dalam posisi kemahakuasaannya. Dialah Tuhan, pencipta, dan juga pemilik daripada segala sesuatu. Penguasa akan segala-galanya. Sehingga sekali lagi tak satu pun orang yang sanggup mengintervensikan akan karya Tuhan. Dan ada banyak bentuk keadilan Allah yang kita rasakan.
Salah satu bentuk keadilan itu adalah yang kita lihat di dalam nas ini, di mana Allah menghukum segala yang jahat sebagai konsekuensi daripada pelanggarannya. Tetapi Allah juga penuh dengan kasih. Kasih Tuhan begitu besar dan senantiasa berlangsung di dalam kehidupan kita. Ia memberikan kebebasan, penyelamatan, pengampunan, dan hal itu lebih nyata dan sempurna kita temukan ketika mengutus anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya, mengapa hal itu dilakukan oleh Allah? Jawabannya adalah karena tidak ada satu apapun kekuatan yang ada di dunia ini yang mampu menyelamatkan manusia. Kalau kita membaca akan ayat sebelumnya, di situ menceritakan akan kondisi Israel yang sedang terbuang, terjajah di Babel. Dan semua itu diizinkan Allah, diketahui Allah karena dosa-dosa mereka. Karena mereka adalah bangsa umat yang tegar tengkuk, umat yang keras kepala. Dan dikatakan bahkan berkepala batu, itu di ayat 4. Hebat sekali. Ternyata kepala batu itu yang kita kenal bukan hanya pada sebutan ikan lauk yang sering kita makan di sana. Tetapi juga termasuk kepada sifat kebiasaan manusia yang sama sekali sulit untuk dituntun di dalam kebaikan. Mereka hidup di dalam penyembahan kepada berhala-berhala. Seolah-olah Allah tidak tahu akan apa yang mereka lakukan. Dan ini semua terjadi karena telinga jasmani dan telinga rohani mereka tertutup akan firman Tuhan. Maka terjadilah bentuk pemberontakan. Tetapi itu diperkenankan Allah. Sebagaimana Allah melakukan sebuah proses untuk memurnikan mereka. Apakah sakit? Jawabannya iya. Apakah sedih? Jawabannya iya. Itulah sebagai konsekuensi daripada perbuatan mereka. Tetapi saudaraku sekalian, dikatakan Allah mengasihi. Ia adalah Allah yang tetap sama, tidak berubah atau berganti menjadi pribadi yang kejam. Allah yang terdahulu dan Allah juga yang kemudian. Namun itulah cara Allah untuk mendidik mereka. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Tetapi tentang apa yang berfaedah, sekaligus menuntun di jalan yang harus kau tempuh. Di sini dia, kita memiliki keadilan Allah itu. Apa yang dilakukan manusia di dalam jalan yang tidak benar, maka dia akan menerima konsekuensinya. Tetapi Allah juga penuh kasih, terlebih-lebih kepada mereka yang mengaku akan kesalahan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Bahkan di ayat 20 dikatakan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritakan dengan sorak-sorai, kabarkan, siarkan, Tuhan telah menebus. Luar biasa sekali, bukan? Bahwa umatnya itu dipelihara. Umatnya itu diberikan jaminan, diberikan jalan keselamatan. Pertolongan itu terjadi saat ini juga bagi mereka yang datang, yang mengenal kehidupannya. Dan untuk hidup kembali bersama dengan Tuhan. Dikatakan tidak lagi menderita haus. Tuhan memimpin di tempat-tempat yang tandus. Membelah gunung batu. Maka memancarlah air. Dan Yesus adalah air kehidupan itu. Bagi mereka yang tinggal di dalam Yesus, tidak akan pernah haus lagi dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Hati dan hidupnya akan lega, sebab Yesuslah kesempurnaan di dalam kehidupan kita manusia. Oleh sebab itu, sahabat firman Tuhan yang terkasih, alangkah indahnya hidup bersama dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sekali lagi, alangkah indahnya hidup bersama dan di dalam pimpinan Tuhan. Kasihnya yang amat besar itu
membawa dan menuntun kita kepada keselamatan. Ia sanggup mengubah air mata menjadi mata air dalam kehidupan kita. Mata air yang menjadi sumber sukacita bagi kita sekalian. Maka bagi sahabat firman Tuhan yang terkasih, bangkitlah, kabarkanlah, siarkanlah, keselamatan Tuhan telah terjadi saat ini, telah tiba di dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang hendak disampaikan firman ini ialah datanglah kepada Tuhan. Saatnya sudah tiba. Keselamatan, pembebasan, sukacita ada hanya di dalam Tuhan. Segala jerih lelah dan segala air mata, semua itu Tuhan ketahui. Tetapi bagaimanakah kita datang kepada Tuhan di dalam segala kondisi itu? Bila mana ada dari antara saudaraku sekalian yang kini saat ini sedang merasa sakit, maka berilah hidupmu di jalan Tuhan saat ini juga, supaya Dia datang memberikan kelegaan bagi saudara-saudaraku sekalian yang susah dan sedih karena menghadapi pekerjaan, yang kehidupan mereka ditolak, yang tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan termasuk tidak dihargai oleh keluarga terdekatnya, yang ditinggal oleh semua orang-orang yang mengasihinya. Jangan sedih. Kali ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Bangkitlah, semangatlah. Tuhan tahu semua itu. Hempaskanlah, serahkanlah segala apa yang membuat hatimu bersedih. Dia ada di dekat kita dan Dia hendak menolong kita. Kuatkanlah diri. Kuatkanlah diri. Dunia ini penuh dengan kekecewaan, tetapi kuatkanlah dirimu. Kuatkanlah dirimu. Memang sekarang kondisi ini tidak mudah, tetapi tidak mungkin juga seluruh kehidupan kita itu sulit. Maka latihlah diri untuk membuat kita menjadi pribadi yang kokoh. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, saudara-saudaraku sekalian, Allah mengubah dari yang impossible menjadi possible. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini perlu kita ingat. Orang yang akan sukses besar memang sering galau, tetapi dia jarang menyerah. Orang yang ingin sukses besar memang sering galau, tetapi dia jarang menyerah. Percayakanlah hidup. Dia mampu mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang ketiga, yang terakhir, percayakanlah hidup kepada Tuhan. Batu yang keras diubah menjadi sumber air hidup. Coba kita perhatikan sejenak. Batu yang keras sekalipun, sesekali air itu menetes, lama-kelamaan batu itu juga menjadi berlubang. Maka lebih daripada itu lagi kehidupan bersama dengan Tuhan. Segala apa yang keras itu dapat diubah menjadi kebaikan. Hati yang keras sekalipun Allah sanggup mengubahnya. Hati yang keras, pikiran yang keras sekalipun Tuhan bisa membuatnya menjadi kebaikan ketika kita datang dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Selamat berbahagia saudaraku sekalian. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga buat hari dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam hidup kami saat ini. Terlebih-lebih jikalau kami masih dapat dekat kepadamu
lewat firman, kami semakin diingatkan keselamatan Allah telah tiba. Sekalipun kami harus menahan berbagai penderitaan dan juga kesulitan, tetapi ada saatnya ketika Engkau datang untuk melawat kami, Engkau datang untuk mengangkat kami dan mengeluarkan kami dari segala beban berat itu. Maka kami percaya bahwa tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Daripada kami, Engkau tuntut agar kami datang kepadamu, agar kami mengubah segala apa yang kami pikirkan. Tidak lagi berpikir kepada hal-hal yang berat, tetapi lebih banyak berserah kepada Engkau. Sebab Engkau mampu mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah kehidupan kami yang dekat kepadamu. Kami akan percaya seutuhnya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Segala apa yang keras Engkau bisa ubah menjadi sumber kebaikan bagi kami. Dan hidup kami juga, hati kami juga tentunya Engkau bisa ubah menjadi sumber kebaikan, sumber sukacita bagi orang-orang yang ada sekeliling kami. Kami akan berangkat di dalam aktivitas kami pada hari ini. Sertailah kami senantiasa dan juga segenap keluarga dan sanak saudara kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati.